sharing ilmu, kita belajar sama-sama tentang patch transdermal nano khususnya untuk perawatan kulit gitu. Oh, ini baru ada yang ini ya, baru pertama kali. Nah, perkenalkan diri ya, nama saya Dr. Meta. Saya adalah seorang product trainer dari One More. Jadi One More itu punya produk bagus-bagus. Ini berasal dari Turki. Terus kemudian nutrisi-nutrisi itu disampaikan kepada tubuh kita melalui patch atau seperti stiker gitu ditempel gitu Oke. ya. Oke. Nah, dokter sebelumnya bolehkah aku sampaikan disclaimer ya dan juga satu pengumuman. Ya. Jadi malam hari ini sifatnya adalah tawaran untuk diskusi teknologi baru, produk baru untuk sehat dan glowing. Jadi kita terbuka untuk diskusi, bukan suatu hal yang final gitu ya. Dan nanti boleh dilanjutkan dalam acara tanya jawab. Nah, kalau teman-teman mau tanya jawab selama paparan boleh, silahkan tuliskan di kolom chat dengan menyertakan nama dan asal kota. Kenapa disebut nama dan asal kota? Karena juga pertanyaannya itu kita sifatnya ini adalah komunitas dan keluarga. Jadi alangkah baiknya juga menyebutkan nama. Gitu. Oh itu dokter. Silakan dokter. Untuk Iya, selanjutnya saya serahkan baik. kepada dokter dan Bu Fora. Iya, terima kasih Pak Julius. Gimana Bu Fora? Kita mau mulai sekarang? Oh, boleh. Dokter Meta, sebelum kita bincang-bincang nih ya, saya Ya, lihat hari ini itu Dokter Meta polos banget ya. Kayaknya oh belum semangat ya. pakai make up, belum pakai apa-apa, baru baru mandi ya, Dok ya? Ah iya, itu bener banget. Jadi tadi pulang Oh, habis kerja gitu ya, terus kemudian mandi, makanya cuma pakai kaos mm-mm. aja. Dan banyak banyak ya kalau misalnya mau berbicara di depan banyak orang umum gitu, rata-rata pakai make up dulu gitu ya, biar kece gitu. Iya, iya Tapi saya betul. malam hari ini Nah, sengaja mm-mm. habis mandi terus nggak pakai make up sama sekali. Jadi ini polos nggak pakai make up. Jadi Nah, ini bener-bener kenapa tuh, polos. Dok? Kenapa kok begitu? Kenapa gitu Kenapa, ya? Dok? Jadi Iya. malam hari ini itu karena spesial kita buka tahun baru ya. Nah, nanti saya mau mendemokan sebuah cara untuk memakai masker. Makanya kulit kita harus bersih dulu. Jadi sekarang nih Bapak Ibu yang ada di Wow. sini dan terus udah punya apa maskernya disiapin ya. Kita nanti Masker. pakai sama-sama gitu. Kita pakai cara yang benar dan efektif itu seperti apa gitu. Nanti kita Hmm. pakai bareng-bareng aja gitu biar besok ada perubahan glowing-glowing. Aku juga udah siapkan kok Kalau dokter. Oh Nih, iya. sama kan teman-teman yang lain. Kalau masih ada sempat boleh ambil patch-nya supaya nanti disiapkan dan diberi tutorialnya oleh dokter Meta. Gitu. Ya, Nah, sama Keren deh kecil kalau dulu pokoknya. kalau bukanya ya. bisa gini, kalau bisa gini, Dok, kalau saya biasanya sebelum pakai masker itu saya foto muka saya. Nah, Oh, setelahnya itu juga saya foto. Jadi kita biar tahu before afternya gitu, Dok. oh, Iya. iya boleh boleh. Ide yang bagus itu. Heeh. Mungkin teman-teman sekarang yang mau praktek bareng Dokter Meta, ya, yang sekarang mukanya sudah dibersihkan, boleh foto dulu. Setelah itu praktek bareng-bareng Dokter Meta. Nah, selesai nanti foto juga, lihat hasilnya, Keren. dibuktikan sendiri gitu, biar bukan hanya katanya ya Dok, tapi kita Ya. membuktikan dengan diri kita sendiri, begitu Dok. Oke, Iya lanjut. betul. Jadi Nah, bagi yang udah siapa punya, tahu. boleh hapus dulu make upnya, nggak usah malu, biarin aja polos-polos aja, gitu ya. Nah, oke, dokter dan Bu Fora. Siapa tahu nih, kalau kita usulkan nanti yang memberi testimoni terbaik kita bisa dapatkan ada door prize-nya. Nah, tapi nanti kita Wih, usulkan. Tapi kita usulkan nanti ya, siapa tahu yang setelah memakai dan mungkin juga tidak dalam sehari dua hari, tapi akhirnya nanti bisa mengirimkan testimoni terbaik karena ada Oh iya, dokumentasi foto sebelum before and after. Nanti kita usulkan kepada manajemen manajemen. One More Ya. Indonesia. Keren pokoknya. Betul. Ya, Kak, Oke. testimoni terbaik nanti kita usulkan ya, Om. Mas Ridwan ada di Satu sini kok, pasti sudah dengar. asik, asik. Satu dua orang deh. Nanti jurinya saya dan Dokter Meta dan Bu Fora. Siap. Oke, silakan lanjut. ya kalau gitu kita mulai aja ya pemaparan materinya ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, para leader One More dan para hadirin sekalian. Kita akan mulai mengenai materi ini. Nanti kita sharing sama-sama aja gitu ya. Eh, ini materi hari ini bukan hanya khusus untuk wanita saja ya. Jadi walaupun kita ngomongin tentang kulit dan banyak konotasi itu adalah untuk wanita aja, itu sebetulnya enggak.
karena bapak-bapak juga perlu gitu materi ini. Pertama, bapak-bapak itu lebih jarang merawat kulit tentunya ya kan. Terus mereka terpapar oleh polusi dan sinar matahari yang lebih lama kali ya dibanding para wanita. Dan bapak-bapak juga punya kulit gitu. Jadi bukan cuma wanita yang punya kulit kan. Jadi topik hari ini kita untuk pria dan wanita gitu ya. Jadi kalau masih ada yang bisa diundang nih bapak-bapak untuk masuk, bilangin Pak, bapak punya kulit juga kan gitu. Jadi ayo kita undang ke dalam Zoom ini ya. Kita sambil share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Kelihatan, dokter. Sudah. Kelihatan. Ini foto saya hilang nggak ya? Nanti soalnya kan mau ada demo. Muka Iya, saya masih ada nggak ya di situ? foto dokter menghilang. Muka saya Sekarang hilang ya? menghilang. Oh, kenapa jadi begitu ya? Nah, Kalau sekarang begini muncul. ada ya? Sekarang ada. Tapi di bawah ya, kecil ya? Di bawah, ya. Ini udah. Oke. Kenapa jadi begitu ya? Ini kok saya jadi mukanya Bu Fora ya yang muncul ya? Atau spotlightnya di remove dulu kali ya? Oke, ya. Cek. Coba kita cek kalau begini. Nah, masih hilang ya? Masih Ya, hilang. sudah. Oh, barusan tadi muncul. Ini hilang Oke. mukanya. Udah, Udah ada. muka saya belum? Ada. Ada. Oke, Ada. baik. Oke, baik. Bentar, sorry. Nah, ini baru muncul ya mukanya sekarang ya. Oke. Ya, selamat malam. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara sehat dan glowing ya bersama One More. Jadi, kulit itu perlu dirawat sedini mungkin dari sekarang sebelum terlambat. Jadi bukan berarti hanya untuk yang 40 tahun ke atas nih yang udah mulai merasakan aging atau lebih cepat tua kulitnya, tapi mulai dari sekarang, mulai dari muda itu juga perlu merawat kulit ya. Pada malam hari ini kita akan membahas dua produk. Yang pertama adalah collagen patch kita, yang kedua adalah masker anti aging ya. Nah, ini semua setuju kali ya? Ini ada artis Indonesia ya, ini awet muda, bener nggak sih? Dari zaman dulu saat nikah mukanya begini, sekarang udah ada usia, mukanya masih begitu juga gitu. Itu awet muda banget ya. Nah, awet muda ini juga tergantung dari kondisi fisik, psikologis kita, sama hormonal kita. Nah, awet muda itu apa sih artinya? Tampak lebih muda dari usia yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bilang, oh ini usianya udah berapa nih ya gitu. Tebak-tebakan nih usianya berapa. Oh ternyata kayak umur 20 gitu, padahal udah 40. Wah, itu tandanya awet muda. Gitu ya. Nah, jadi ada pepatah ya, kalau cantik itu sebetulnya relatif ya, tapi kalau jelek itu mutlak. Bener gak tuh? Cantik itu relatif, jelek itu mutlak ya. Jadi kalau semua jelek tuh semua orang pasti bilang jelek, tapi kalau cantik itu relatif. Nah, kayak ini sebelah kiri ini penampilan cantik wanita Indonesia ya, dari Baduy itu. Nah, itu tanpa make up nih, padahal mereka juga ya, tapi bisa glowing gitu. Yang sebelahnya ini tentu dengan banyak make up. Bukan berarti kita nggak boleh pakai make up, tetap perlu gitu ya untuk menambah dan emphasize kecantikan gitu. Tapi kalau sudah cantik dari awalnya, dari naturalnya udah cantik, make upnya nggak usah tebel-tebel gitu kan. Nah, kita akan membahas mengenai masalah kulit ya. Nah, di sini tadi juga ada yang bilang, aduh pengen supaya jerawatnya bisa lebih cepat sembuh gitu, lebih cepat hilang gitu. By the way, dulu juga saya jerawatan banyak ya. Tapi mungkin karena cara membersihkan kulitnya kurang pas gitu ya. Nah, terus ada juga produk-produk yang membuat memang kulit kita lebih mudah berjerawat. Jadi jangan sampai salah memilih produk gitu. Terus kemudian ada keriput atau pori-porinya yang besar-besar kayak kulit jeruk gitu ya. Kalau mole sih sebenarnya nggak ada masalah ya, tai lalat ya. Terus flushing, kemerahan pada kulit, atau mulai ada titik-titik nih di kulit, hiperpigmentasi, jadi tanda penuaan ya. Ini juga sama mirip nih, age spot. Jadi ini penuaan yang lebih dalam, yang agak susah dihilangkan gitu. Terus kulit kering sampai kadang-kadang bersisik gitu. Terus kemudian ada komedo, itu juga masalah. Nah,
Ya paling utama kita akan membahas mengenai masalah aging ya. Nanti jerawat akan ada sekilas sedikit, tapi karena maskernya itu anti aging mask gitu, jadi kita akan membahasnya dari sisi aging. Ya. Nah, mengenai tipe kulit sendiri, itu kulit itu tipenya banyak. Kalau kita banyak dengar sekarang tipe kulit itu cuman ada kering, berminyak, normal atau campuran, benar nggak? Gitu ya. Nah, ternyata tuh nggak cuman itu. Jadi tipe kulit orang itu ada 16 jenis. Wah, luar biasa. Jadi pilihannya apa aja nih? Apakah lebih ke arah kering atau berminyak? Terus apakah kulit itu dia sensitif atau resisten? Jadi gampang sensitif itu ya sensitif gitu ya. Jadi kena apa dikit langsung merah gitu. Atau kalau kalau resisten tuh lebih tahan banting tuh kulitnya. Gitu. Terus kemudian berpigmen atau tidak berpigmen. Artinya lebih gampang kena flek atau enggak gitu. Terus ada lagi dia lebih kencang atau lebih keriput gitu ya. Nah, itu akan menentukan jenis skincare apa yang kita butuhkan sebetulnya ya untuk yang kayak krim malamnya seperti itu ya. Tapi untuk produk One More itu hanya ada 2, tapi tidak perlu takut harus mencocokkan dengan tipe kulit apa gitu karena prinsipnya ini adalah nutrisi gitu ya. Oke, jadi kalau dibagi sih dibagi paling gampang ya, itu paling gampang tuh kulit normal, kering, berminyak sama kombinasi ya. Kalau kulit normal itu kelembapannya itu pas, udah gitu terasa kenyal. Nah, tipe kulit wajah seperti ini tuh jarang memiliki masalah pada kulit gitu. Nah, kulit kering itu ya bukan berarti orang yang kulitnya berminyak itu pasti banyak jerawat, itu enggak. Kadang-kadang yang kulit kering itu karena dia kasar gitu kan, terus ada bersisik, itu pori-porinya tuh mudah terlihat gitu karena kelembapan kulitnya tuh rendah gitu ya. Jadi lebih regas gitu kulitnya. Jadi gampang iritasi. Nah, kalau udah gampang iritasi itu bakteri gitu, itu gampang masuk, akhirnya memicu timbulnya jerawat. Karena dengan kulit kering regas itu agak-agak gatal, kadang-kadang kita jadi nggak sadar megang-megang gitu ya, padahal tangannya kotor gitu. Nah, kulit berminyak ini sebetulnya kelembapannya terlalu tinggi gitu. Disebabkan karena produksi dari kelenjar minyak yang ada di dalam wajah. Pori-pori ini kalau tidak dibersihkan dengan benar itu akan sering tersumbat. Akhirnya munculnya komedo atau beruntusan gitu atau jerawat juga bisa gitu ya. Jadi jerawat itu bisa pada kulit kering dan kulit berminyak. Nah, kulit kombinasi ini yang campur aduk nih di kulitnya, ada yang kering, ada yang berminyak gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu gimana sih kulit kita ini masuk yang kering, berminyak, atau kombinasi, itu nah setelah kita cuci muka, itu 30 menit jangan pakai apapun, terus kita lihat yang muncul apa, lebih ke arah bersisik atau lebih ke arah berminyak, gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih sebetulnya cara perawatan kulit wajah yang benar? Sekali lagi, jangan alergi bagi bapak-bapak, di sini banyak bapak-bapak nggak? Jangan alergi terhadap bahasan kita malam ini ya. Karena banyak tuh kalau pasien saya tuh kadang-kadang kalau diajak ngomong gitu bapak-bapak saya suruh pakai lotion aja nggak mau gitu. Karena apa? Karena merasa itu adalah kok kayak perempuan banget sih gitu ya. Itu enggak gitu karena sekali lagi bapak-bapak punya kulit juga kan ya. Nah, kulitnya tuh perlu dirawat karena kulit adalah organ terbesar sebetulnya dalam tubuh manusia. Jadi kalau di apa namanya ditimbang diratain terus dikeluarin kulitnya doang itu berarti tuh paling besar tuh kulit karena luas permukaan tubuh kita itu diliputi oleh kulit gitu ya. Oke. Jadi perawatan rutin yang seharusnya dilakukan itu pas pagi hari kita itu perlu memakai yang namanya pelembab tabir surya supaya menghalangi paparan sinar matahari ke kulit. Terus kemudian krim pagi, terus kalau mau dandan dikasih primer, baru kasih bedak dan sebagainya. Nah, terus kemudian siang itu jangan lupa mengaplikasi tabir surya. Itu SPF ya, kita bilang ya SPF ada yang 30 ada yang 50 itu tiap 3 sampai 4 jam. Terus kemudian sore itu aplikasi masker nih, bisa ditempel masker ini ya. Itu bisa dalam 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Nah, kemudian malam-malam bisa pakai krim malam dan patch kolagen One More. Jadi kalau punya krim malam boleh dipakai tuh krim malamnya gitu. Tapi kalau nggak pakai nggak ada juga nggak apa-apa, bisa pakai yang ini sebetulnya sudah sangat melembabkan sekali ya. Gitu. Tapi kalau ada krim malam boleh pakai, terus patchnya juga dipakai. Oke. Nah, menjadi tua itu pasti, benar nggak? Tapi kalau menjadi tua dan kita jadi awet tua, kita lebih terlihat lebih tua dari usia kita, itu namanya kurang perawatan, gitu ya. Nah, oke, jadi penuaan kulit itu sebetulnya apa sih yang terjadi kalau kita tambah tua? Di sini pada usia berapa aja, boleh tahu nggak?
Coba ditulis. Saya pengen tahu nih rata-rata usianya tuh berapa ya? Coba ini sebentar. Udah ada yang nulis belum, Bu? Aku nggak bisa ngeliat soalnya. Coba di chat, di tempat chat ya. Bu Erva Royani 34, Bu Eni Hatati 55, Pak Jarwadi 54, Kendra Tami 47, Fauzi 45, Oke. Bu Umi Berarti, Jatun 60, wah, luar lalu biasa. Dani Lombok 57, Ismail Justra 54. Jadi kebanyakan di 40 ke atas, 40, Dok. 50 ya. Paling muda Ya. 34 ya. Oke. Nah, Betul. ini udah mulai terasa sih penuaan itu di usia 30-an ke atas ya. Mungkin 30 masih belum sadar kalau tua. Ya, udah mulai 50 ke atas baru, wah kok mulai ya ada keriput gitu. Terus kemudian mulai ada garis-garis halus ya gitu. Tapi kalau lagi senyum gitu, kalau di sebelah ujung mata sini udah mulai keriput sih gitu. Terus mulai ada bintik-bintik hitam ya. Jadi harusnya mukanya cerah kok jadi mulai ada bintik-bintik. Udah gitu kulit nggak sekenyal dulu, agak terlihat kasar gitu. Pori-pori wajahnya juga membesar. Jadi kalau pakai bedak tuh kadang-kadang suka kok ada titik-titik kayak stroberi gitu. Nah, itu pori-porinya membesar ya. Terus kemudian kerutan di sudut mata, kulit terlihat kusam dan tambah kering. Terus atau pipi tambah turun atau kendor gitu ya. Nah, jadi sebetulnya penuaan itu sudah mulai terjadi di usia lebih dari 25 tahun ya. Jadi mulai dari 25 tahun sudah harus melakukan perawatan supaya tidak cepat aging gitu. Jadi 25 nih. Nah, jadi yang datang kurang dari 30 tahun itu udah benar banget kalau diaplikasikan ilmu kita malam ini ya. Terus sekarang ini kalau gampang terpapar polusi, misalnya kita naik kendaraan umum, kita suka jalan di jalan raya, ya polusinya banyak ya. Terus terkena sinar matahari, merokok atau asap rokok, minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, begadang atau kurang tidur gitu ya. Itu adalah sumber-sumber penuaan kulit gitu. Nah, matahari ini ya, kita kalau ngomongin tentang matahari gitu. Nah, sering terkena matahari itu memang bisa merusak jaringan elastin pada kulit. Jadi di kulit itu ada jaringan elastin namanya supaya membuat kulit kita menjadi elastis, menjadi kenyal gitu. Nah, itu membuat kita lebih keriput sebelum kita harusnya keriput. Nah, jadi selain penuaan dini, sinar matahari juga membuat kulit kita menjadi kusam dan meningkatkan risiko terkena kanker kulit. Gitu ya. Nah, selain itu, terpapar sinar matahari bisa memicu munculnya bintik-bintik berwarna kecoklatan pada wajah, pada tangan, atau area tubuh lain. Jadi penampakan tuh menjadi lebih tua. Gitu. Makanya tetap perlu penggunaan tabir surya. Gitu ya. Nah, kerap terpapar polusi juga bisa menyebabkan penuaan dini gitu karena kulit menjadi tidak rata, terus lebih rusak ya. Dampak dari polusi ini paling buruknya itu adalah radikal bebas pada kulit gitu. Jadi membuat produksi kolagen yang menurun. Nah, kalau produksi kolagen menurun, jadi elastisitas kulitnya juga menjadi berkurang. Jadi kurang kenyal, akhirnya kerutan di wajah mulai timbul ya. Jadi kenapa sih kita bisa tambah tua? Itu penyebabnya. Ya, kebiasaan merokok tentulah ya. Semua merokok, alkohol semua udah tahu itu bukan hal yang baik ya. Nah, yang suka kita tidak sadari itu pola makan yang tidak sehat nih. Makan banyak gorengan, makan makanan cepat saji, terus daging yang berlemak gitu. Itu meningkatkan radikal bebas lagi yang menyebabkan penuaan dini pada kulit gitu ya. Kebanyakan karbo juga sama tuh ya, merusak kolagen pada kulit jadi bisa tambah tua. Nah, yang sekarang ini sejak maraknya penggunaan sosial media dan handphone, ngeliatin TikTok atau apa gitu sampai malam-malam gitu ya. Sering begadang atau kurang tidur tuh. Di sini pasti banyak nih yang kurang tidur. Apalagi ini ya, udah di Indonesia bagian timur nih sekarang aja udah jadi kurang tidur gak? Jadi rata-rata orang membutuhkan waktu tidur itu 7 sampai 9 jam ya. Nah, bisa mengakibatkan penuaan dini nih kalau begadangan terus nih. Itu resiko mengalami kulit kering juga sama, apalagi tidur di tempat yang ber-AC ya. Tapi kalau nggak ada AC-nya nggak bisa tidur juga kali karena panas juga gitu. Nah, makanya dengan adanya paparan-paparan tersebut, kita perlu menjaga kulit kita gitu. Nah, produk One More itu
bagus untuk bisa direkomendasikan ya untuk perawatan wajahnya gitu. Karena pertama ini dibuat dari 100% itu bahan-bahan yang natural. Tuh. Terus di sini chemical yang berbahaya untuk kulit sudah tidak ada. Contohnya paraben, SLS, silikon, PEG, alkohol itu udah nggak pakai. Alkohol kan bikin kulit lebih kering ya, tapi karena kita memang perlu untuk cuci tangan gitu pakai alkohol lagi gitu ya. Nah, terus di sini tidak ada yang berbahaya gitu, organisme berbahaya di dalam sini karena udah dites juga ya, udah dites tidak ada mikroorganisme berbahaya. Contohnya kayak ada kan ini kan dari bahan natural, cenderung mengandung jamur gitu ya. Tapi di sini udah dicek tidak ada bakteri dan jamur di dalam produknya walaupun dia produk sediaannya basah-basah gitu ya. Dokter Nah ini Meta, ya, mohon maaf, memang slide-nya tidak muncul ya? oh ya, Ah, oh kenapa tidak ini bicara dari tolong tadi? dicek. Tolong dicek ya. Coba. Iya, Oke, kenapa ya? coba di stop share dulu, terus share ulang. Oke. Wah, sayang sekali. Iya, sorry. Oke. Iya, oke. Sekarang muncul? Sekarang muncul, oke, masih. Nah, oke, sudah. Udah muncul Nah, ya? Oke. Tadi sampai mana ya nah, lihatnya? terakhir ini dok, yang gambar 3 wanita ini. Oh, jauh sekali. Berarti 3 Sama wanita. yang, sorry, jenis kulit juga sudah sih. Jenis Udah kulit ya, ini juga udah ya. Oh, berarti nggak terlalu banyak Ini lah. sudah. Ini udah ini ya. sudah. Oke, nanti Nah, kalau mulai dari misalnya Sudah. sini tiba-tiba boleh. slide stop lagi kabarin ya. Ini belum ya? Oke, Oh, nggak oke. terlalu banyak. Ini belum. Oke, sip. Ya, ini Nah, belum. ini juga tidak dites ke animal, jadi ya produk ini against animal testing ya. Nah, penggunaan anti aging mask ini hanya 10-20 menit aja loh. Gitu diaplikasikan pada wajah ya. Gitu. Jadi ini caranya mudah sekali, hanya tinggal dipakai, ditempelin gitu ya. Sementara produk satunya lagi adalah collagen patch. Ini ditempel menurut etiketnya, maksudnya dari ini ya, dari produknya dari Turki itu memang dituliskan dia efektif selama 24 jam gitu. Jadi dipakai 24 jam tuh masih banyak bahan aktif yang bisa menyerap ke kulit kita. Tapi saya sendiri nggak bisa pakai 24 jam nih. Karena kalau saya pakai 24 jam terus dijidat lagi rekomendasinya ya. Tapi biasanya karena sayang gitu. Jadi kalau malam ditempel di jidat, pagi-pagi dipindahin gitu ya. Karena kalau saya pakai di jidat tuh ntar ini gimana ya kalau lagi jalan-jalan lagi semua orang bertanya gitu. Nah, tapi bagus juga sih sebetulnya untuk promosi ya. Tapi intinya kalau dari produknya itu dia bisa 24 jam menyalurkan nutrisi-nutrisi ke dalam wajah ya. Oke. Nah, ini kita kita aplikasikan deh. Mulai sekarang nih siapa aja yang punya produk One More di ininya di mejanya. Yuk kita cobain pakai sama-sama yuk. Ini kebetulan yang paling bagus, ini cara pakainya itu adalah di sini saya kayaknya di halaman terakhir justru ya, harusnya di ini ya. Nah, cara pakainya itu wajah itu harus sudah dibersihkan dulu dari make up yang menempel gitu. Jadi udah nggak pakai make up ya. Jadi kayak saya kayak gini sengaja nih hari ini memang udah nggak pakai make up lagi gitu. Jadi ya tampil di depan Bapak Ibu sekalian sudah tanpa make up gitu ya. Terus bagi yang punya ada yang punya, yuk kita pakai sama-sama gitu. Ini udah malam juga kan. Nah, udah dibersihkan dari make up-nya ya. Terus kemudian diambil nih dari sini. Ini kan banyak dia bentuknya kayak tisu gitu ya. Tapi mengikuti bentuk wajah kita. Nah, ini tuh kayak banyak banget nutrisi yang ada di sini. Ini kenapa dia ada kayak slimy-slimy-nya gitu. Kayak ada gel-gelnya ya, karena dia memang fungsinya banyak untuk memberikan hidrasi kepada kulit kita. Dan ini nggak usah khawatir, ini ngebaliknya kemana, bagian luar, bagian mana bagian dalam, sama aja. Ya, ini kayak tisu basah gitu bentuknya. Jadi mau dipakai begini atau mau dipakai begini, itu sama aja. Ya, yuk bagi yang punya kita pakai sama-sama ya. Nah, yang penting lubang matanya di lubang mata, lubang mulutnya di lubang mulut, lubang hidungnya di tempat hidung gitu ya. Terus yang lubang hidung ditarik supaya hidungnya bisa ditutup. Gini. Jadi hidungnya juga kedapatan ya. Oke. Saya sambil kayak gini ya, sambil bicara nggak apa-apa kan? Oke, yuk.
dipakai, udah selesai semua pakai. Nah ini hindari jangan sampai masuk ke mata. Kan ini ada cairan-cairannya tuh, jangan sampai cairannya masuk mata. Kalau ada masuk mata dielap ya, jangan sampai masuk mata. Terus mukosa itu artinya lubang hidung sama lubang mulut ya. Nih, bentar ya. Dia masuk mulutnya. Jadi ini produk penggunaan produk luar, jadi jangan masuk ke mulut. Jadi ini kalau ada yang masuk ke mulut dilap gitu ya. Nah, kalau seandainya ada alergi, ada kemerahan, tiba-tiba gatal, iritasi, merah, itu sebetulnya mungkin ada bahan yang sedikit alergi. Karena kita nggak pernah tahu ya kalau kita alergi sama apa sampai kita mencoba barang itu. Tapi jarang sih orang yang alergi gitu ya. Tapi kan alergi bisa sama apa aja. Ada orang alergi pada lidah buaya, ada orang alergi pada kacang, pada coklat, macam-macam sih. Tapi rata-rata sih nggak alergi ya. Jadi diratain sampai semua bagian kulit itu terkena gitu. Oke. Ya, siapa yang udah pakai? Ada yang udah pakai belum? Kita malu nih ngebuka. Ini buat saya juga nggak malu kayak gini, Pak. Ya. Nah, jadi udah letakkan masker, kita tunggu sampai 10 sampai 20 menit yang akan datang. Saya sambil nungguin nih ya. Sambil nungguin sampai nanti kita sama-sama melakukan teknik pijat wajah. Jadi abis kayak gini tuh jangan dielap terus langsung dibuang gitu, jadi kurang efektif. Terus kalau saya sendiri ini di dalam sini tuh banyak banget loh gel-gelnya. Lihat ya, ini gel-gelnya banyak banget. Kalau saya suka korek tuh, nah gitu tempelin lagi ke tisunya. Banyak banget dan sayang banget kalau nggak dipakai karena gelnya tuh banyak banget sampai segini. Tuh ya, sampai segini nih. Tuh banyak banget ini gelnya. Jadi kalau saya gituin lagi, saya tempelin lagi. Nah, jadi gel-gel ini tuh justru nutrisinya ada di sini. Ya, tuh ya. Jadi waktu terbaik makainya tuh kapan sih? Setelah mandi. Kenapa? Karena pada saat kita mandi, pori-pori kulit kita tuh terbuka. Gitu. Jadi sangat bagus untuk penyerapan nutrisi yang ada di dalam masker ini. Tuh ya. Nah, One More juga punya ini ya, dia tuh produknya itu gampang menyerap ke tubuh. Jadi antara 10 sampai 20 menit terjadi penyerapan sampai ke peredaran darah. Oke, jadi di dalam masker ini ada apa aja sih? Kenapa masker ini begitu powerful? Nah, jadi masker ini tuh di dalamnya mengandung hal-hal ini aja nih. Kalau dibicarakan ya banyak, nanti kita bahasin satu-satu ya. Ada aloe vera-nya, ada niacinamide, ada ginseng, lecithin, tocopherol. Ini banyak macam-macam. Di dalamnya ini penuh dengan nutrisi yang baik ya. Saya akan membahas beberapa komponen besarnya aja ya. Yang pertama adalah lidah buaya. Nah, di sini pasti udah banyak yang sering tahu lah ya, lidah buaya itu tanamannya kayak apa gitu. Lidah buaya itu sebetulnya bisa dimakan juga ya. Nah, dan bisa buat rambut, bisa buat macam-macam ya. Jadi di dalam lidah buaya itu mengandung 75 bahan aktif. Ada vitamin, enzim, mineral, terus ada gulanya juga, ada lignin, ada saponin. Saponin itu juga banyak antibakteri, anti jamur ya. Ada asam salisilat. Nah, asam salisilat ini banyak bermanfaat supaya pengeletekan kulit-kulit mati gitu. Terus anti gatal gitu ya. Terus banyak asam amino itu protein ya. Jadi dengan lidah buaya itu dia menjaga kelembapan kulit. Nah, jadi bertindak sebagai lem nih untuk menjaga sel kulit di permukaan kulit. Jadi supaya dianya tetap kencang. Makanya kalau kita megang lidah buaya aja gitu, itu kan suka ada kayak kita merasa dia bergetah gitu ya. Padahal sebetulnya bukan bergetah, itu ada zatnya membuat tautan atau kulit itu menjadi lebih kencang. Nah, manfaatnya lidah buaya itu banyak sekali. Pertama, lidah buaya dapat digunakan dalam pengobatan luka bakar akibat paparan radiasi kronis yang parah gitu. Jadi kayak orang yang habis kemoterapi itu kan kulitnya parah ya, ada luka bakarnya, jadi sel kulit yang sehat juga ikutan mati gitu kan. Nah, pakai aloe vera ini bagus sekali atau lidah buaya ya. Terus kemudian pengobatan luka bakar dengan topikal tuh dioles gitu ya, atau pemberian langsung pada kulit yang terkena luka bakar itu membuat penyembuhan luka dan mengurangi penyembuhan luka itu dipercepat dan mengurangi rasa sakit akibat luka bakar gitu. Terus kemudian manfaatnya lagi, lidah buaya ini bisa merangsang produksi fibroblast. Fibroblast itu ya kalau dirangsang produksinya dia akan menghasilkan kolagen dan elastin yang membuat kulit itu menjadilah elastis dan dia lembut gitu.
Terus lidah buaya juga ini bahasanya agak-agak ini ya, saya belum terjemahkan sih, baru dari jurnal saya langsung terjemahin gitu, jadi belum dicari bahasa awamnya. Tapi lidah buaya ini membuat kulit kita menjadi lebih lembut dan lembab gitu, karena ada sel-sel yang bisa, sel-sel di kulit kita itu bisa ngelupas yang udah lama-lama udah jelek-jelek juga dikelupas karena tadi ada asam salisilat di dalamnya ya. Gitu. Nah, ini mengandung banyak nutrisi gitu, menghambat pertumbuhan jamur, bakteri, dan virus. Jadi, orang yang ada jerawat, banyak jerawat juga ya, asalkan tidak alergi dengan produk ini akan sangat bermanfaat. Karena apa? Eh, Jerawat itu bisa timbul itu karena pori-pori kita terbuka atau kulit itu ini ya agak regas terus agak terbuka gitu, terus kemudian kemasukan atau tumbuh bakteri namanya Propionibacterium acne gitu, itu lebih banyak atau overgrow. Nah, jadi dengan adanya penghambatan pertumbuhan pada jamur dan bakteri dan virus itu akan memperbaiki si aknenya sendiri gitu ya. Terus kemudian yang kedua, di sini tuh banyak mengandung kolagen. Nah, kolagen itu apa sih? Kolagen itu sebetulnya ditemukan di hampir di seluruh tubuh manusia, bukan cuma di wajah atau di kulit aja. Gitu. Jadi kolagen itu, oh di sini saya nggak tulis, kolagen itu ada 4 tipe ya, kolagen tipe 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kolagen itu ada di berbagai jaringan tubuh kita, jaringan ikat gitu ya. Nah, bahkan di tulang rawan kita juga sebetulnya mengandung kolagen gitu di dalamnya ya. Nah, kolagen sendiri itu membuat struktur kulit kita itu menjadi lebih kencang. Jadi gini nih, nah ini ya, kolagen itu adalah asam amino yang menghentikan penuaan kulit. Dia menghilangkan kerutan, meningkatkan elastisitas, dan memperkuat rambut dan kuku secara signifikan. Nah, pada orang yang tua, tambah umur gitu ya, ini produksi kolagen ini semakin lama di tubuh kita tuh semakin menurun di kulit kita ini. Jadi mulai terjadi di sini sih dari 20 ya. Tapi kalau literatur itu dari 25. Itu mulai menurun, akhirnya semakin lama semakin sedikit produksi kolagen kita. Jadi kenapa kita perlu merangsangnya dari luar gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah fibroblast. Nah, ini yang kayak pagar-pagar ini adalah kolagen. Jadi dia membuat kekokohan kayak pagar. Nah, dengan tambahnya usia, akhirnya jaringan itu semakin loose, semakin terdegradasi atau pecah-pecah kolagennya semakin sedikit, akhirnya kulitnya lebih kendor, lebih keriput gitu. Nah, jadi kulit yang awalnya kencang itu semakin lama semakin keriput gitu ya. Itu yang terjadi. Makanan yang banyak mengandung kolagen itu contohnya ada bone broth itu apa ya, kayak sumsum sari dari tulang ya kalau kita ngerebus tulang, telur, seafood, jeruk, beri-berian ya, buah beri gitu maksudnya, ayam organik, sayuran hijau, kacang gitu, terus kemudian paprika ya, itu paling banyak kolagennya. Gitu. Kemudian hyaluronic acid. Jadi di dalam masker ini juga ada hyaluronic acid ya. Jika berada dalam jadi hyaluronic acid itu bagus banget untuk menangkap air. Nah, hyaluronic acid ini bisa bekerja di permukaan kulit dan di dalam kulit gitu. Yang di luar kulit ini adalah high molecular hyaluronic acid gitu. Nah, dia ini menarik air dari udara untuk menjaga kelembapan permukaan kulit. Jadi di udara kita ini kan banyak sekali ini ya, udara kan nggak cuma oksigen doang nih, macam-macam. Nah, ada kandungan kelembapan airnya juga kan ya. Nah, air-air yang ada di udara itu nanti ditarik tuh supaya kulit wajah kita lembab. Nah, ini juga tergantung pada bagaimana udara kita yang tempat kita tinggal. Contohnya kalau kita tinggal di 4 musim gitu, itu kenapa kulit lebih cenderung kering karena kelembapan yang ada di udaranya juga lebih sedikit. Nah, makanya kenapa lebih butuh perawatan kulit gitu. Ya, kalau yang di dalam air itu dia menarik airnya dari dalam tubuh nih. Kalau hyaluronic acid di dalam air, di dalam kulit kita, dia menarik supaya kulitnya tetap elastis gitu ya. Tapi kalau kitanya kurang minum, itu tubuh pasti mempunyai yang namanya mekanisme kompensasi sendiri nih, supaya bertahan kan. Otomatis yang paling dikurangi adalah yang nggak penting menurut tubuh gitu. Jadi wajah gitu ya, ginjal kadang-kadang dikurangi suplai airnya gitu. Makanya kenapa perlu minum itu perlu. Gitu.
Nah, di dalam masker ini juga ada yang namanya ginseng. Ginseng itu sepertinya produk andalannya One More, banyak sekali yang mempunyai mengandung ginseng. Ini kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab kerutan dan mendukung pembentukan jaringan. Nah, ginseng juga sebetulnya kalau walaupun kita pakainya di sini ya, ini kan nyerapnya ke dalam kulit gitu, nggak cuma di permukaan aja gitu ya. Jadi dia juga bisa memperbaiki kulit kepala gitu, mencegah ketombe sama iritasi dan membantu meningkatkan pertumbuhan rambut, memperkuat rambut ya, terus mempercepat mikrosirkulasi kontur mata, mengurangi kerutan dan lingkaran hitam di sekitar mata gitu. Nah, ini produk ini adalah produk yang tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Jadi penggunaannya perlu hati-hati ya, jangan direkomendasikan pada ibu hamil. Kenapa? Karena di dalam sini ada retinol A. Retinol A itu teratogenik buat bayi gitu ya. Jadi nggak boleh pada ibu hamil ya. Mengatasi pigmentasi kulit, menghaluskan kerutan nih, tapi retinol A itu adalah vitamin A1 ya. Ini tuh kandungan yang bagus banget gitu, karena dengan pemakai retinol A itu kita kalau yang ada udah mulai muncul titik-titik itu bisa mulai lebih terkikis, udah gitu dia menghaluskan kerutan, meningkatkan kelembapan kulit ya. Nah, terus kemudian retinol ini akan membuat permukaan kulit mati itu akan mengelupas gitu, tapi nggak akan jadi kayak langsung tiba-tiba kletek-kletek kayak chemical gimana ya. Nah, ini soft banget sih gitu, dia mungkin kita juga nggak sadar terhadap pengelupasannya, cuman kita merasanya kok jadi glowing gitu ya. Nah, jadi kenapa sih apa yang bisa terjadi? Kenapa sih orang bisa glowing gitu kan? Itu karena sel kulit matinya terkelupas, ganti sel kulit baru. Sama seperti kulit baby gitu, kulit bayi itu kan semuanya glowing-glowing, lucu-lucu, halus-halus gitu ya, karena ada sel kulit baru. Nah, sebetulnya banyak chemical yang dipakai, kadang-kadang dipakai untuk sengaja dengan cepat mengelupaskan kulit gitu. Nah, kebetulan saya sendiri bukan tipe yang sangat yang sangat ekstrim gitu ya untuk menjaga kulit harus kayak gimana gitu. Lebih suka terhadap perubahan yang pelan-pelan daripada yang ekstrim ngelotek terus jadi merah merona bagus licin gitu kayak kulitnya tipis banget gitu. Nah, itu saya tidak harapkan seperti itu sih gitu pada kulit saya ya. Jadi saya lebih suka yang pelan-pelan, dinutrisi, yang alami-alami aja gitu. Jadi cocok banget pakai masker seperti ini ya, dan mudah juga. Nah, jadi retinol A ini memperbaiki tekstur kulit, kemudian dia mengurangi dark spot, mengurangi kekeringan banyak banget ya. Terus treating acne. Nah, ini retinol ini juga untuk mengobati jerawat. Jadi jerawat bisa pada kempes-kempes gitu ya. Nah, meningkatkan elastisitas kulit juga gitu. Terus dia kolagen kita kan makin berkurang ya. Nah, karena dia mengelupas, jadi akan timbul kolagennya kita juga gitu ya. Oke. Ya, ini sih dari jurnal apa kegunaan berbagai jenis retinoid gitu yang dipakai di dalam kosmetik atau skincare gitu ya. Jadi ada intinya retinol itu bisa untuk anti wrinkle, jadi biar nggak keriput, terus memperbaiki tekstur supaya nggak despigmentasi. Ini kenapa ditampilkan kok kayak bolak-balik ngomongnya ini lagi. Jadi ada beberapa zat yang kandungannya itu akan memperbaiki kulit dan itu saling menguatkan gitu. Jadi banyak sekali yang anti aging dan anti wrinkle-nya gitu ya. Oke. Terus kemudian ada anti inflamasi juga. Jadi ada peradangan-peradangan bisa lebih kempes juga pakai ini ya. Nah, lecithin. Lecithin ini membuat kulit menjadi lebih halus gitu, menjadi lebih lembut, dia melembabkan kulit. Nah, stimulasi produksi kelenjar di kulit juga, dia antioksidan juga dan sebagai emulsifier. Emulsifier itu kalau misalnya digunakan di dalam obat gitu ya, dia tuh jadi akan mencampurkan berbagai jenis kandungan itu menjadi satu dan halus gitu. Emulsifier itu untuk nyampurin kayak minyak sama air kan nggak bisa nyampur ya, tapi kalau minyak dengan air dikasih emulsifier dia bisa nyampur gitu ya. Nah, ini sumbernya itu bisa ada dari tanaman, dari hewan dan dari marin, jadi dari laut ya gitu. Akhirnya bentuknya kayak minyak-minyak gitu. Oke, peptida ini banyak sekali manfaatnya untuk kulit gitu. Jadi saat
kolagen rusak, peptida itu mengirimkan sinyal-sinyal ke sel-sel di kulit untuk menghasilkan lebih banyak kolagen gitu ya. Jadi kalau peptida itu ada 3 jenis, ada peptida signal. Ini sih nggak terlalu penting ya sebenarnya ya. Cuman penting manfaatnya aja deh. Jadi dengan adanya peptida di kulit kita itu mempunyai efek seperti botok. Jadi kalau kita kan kalau ini jidat kalau udah mulai ngangkat ini alisnya udah mulai ada kerutan terus kan suka ada yang dibotok-botok tuh. Jadi perawatan kulit botok ya. Botok itu sebenarnya apa sih? Jadi disuntikin botok supaya otot yang di jidat itu dia ototnya menjadi lemah, menjadi lumpuh gitu. Memang bisa membuat jadi awet muda karena kalau anak kecil itu kita lihat aja ya anak kita disuruh gini nih, suruh naikin alis ke atas gitu, dia nggak ada kerutannya gitu karena otot di sininya memang lemah gitu. Nah, kalau udah tambah tua ini otot di sininya kenceng gitu karena mikir terus ya. Mikirin apa nih, Pak, Bu? Mikirin si dompet, mikirin apa ya? Nah, itu karena banyak garis-garisnya akhirnya jadi lebih tua. Jadi karena seorang suka botok-botokin. Nah, si peptida ini mempunyai efek seperti botok. Jadi bisa membuat kerutan menjadi lebih halus gitu ya. Oke, ini tadi cara pakainya seperti itu. Dari tadi kita ngomong udah 15 menit nih kayaknya kalau tadi saya lihat jam ya. Jadi bagi yang udah pakai bareng-bareng sama saya, kita bisa praktek nih pijat wajah. Nah, pijat wajah ini penting karena apa? Karena sebetulnya banyak yang lebih bisa menyerap nih di wajah kita ya. Nah, ini bisa dilakukan 10 menit sehari setiap hari. Tapi kalau bisa tuh tangannya harus sudah bersih dulu ya untuk sebelum memakai nempel-nempel ke muka gitu. Nah, ini tidak ada yang instan nih, tetap butuh konsistensi gitu. Terus nggak bisa sekarang pakai, mungkin ada beberapa orang yang sekarang pakai kelihatan glowing, memang sih pasti lebih kelihatan seger gitu langsung gitu ya. Tapi kalau untuk hasil yang lebih long lasting itu memang diperlukan maintenance yang terus-terusan. Sama kayak kita menjaga wajah itu, sama seperti kita ngejaga supaya mobil kita kinclong terus. Bisa nggak kita cuma nyuci 1 kali aja terus kinclongnya bisa sampai sebulan gitu? Nggak bisa kan? Ya, makanya jadi continue kita cuci tuh mobil tiap hari ya. Jadi kita juga sama, continue kita rawat wajah kita tiap hari gitu ya supaya hasilnya itu lebih long lasting dan tahan lama. Nah, ini teknik pijat wajah ini adalah titik meridian akupuntur yang sebetulnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi peredaran darah dan ini adalah titik saraf yang bisa membuat tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Itu. Jadi titik-titiknya itu adalah di daerah sini ya. Oke, ini lihat ini muka itu di bawah mata, di daerah sekitar hidung, di jidat ya, sama di garis dekat rambut ya. Terus kemudian di antara hidung sama bibir gitu. Terus kemudian ada titik di bawah bibir ya. Terus di leher. Ini leher juga penting nih karena leher itu nanti juga bisa mengalami penuaan terus kemudian dia jadi gelambir gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah nih arahnya nih. Oke, yuk kita kerjain sama-sama. Ini ada gambarnya. Gambar aku juga kelihatan ya kayaknya ya. Nah, ini biasanya kalau udah kayak gini nih nggak perlu khawatir nih kita baru 17 menit ya sayang tapi nggak apa-apa sih. Udah nyerap kok. Jangan khawatir dan sudah nyerap dan sudah cukup. Tuh. Sudah kelihatan glowing belum? Langsung glowing kan nih. Gitu ya. Nah, biasanya tuh saya suka ambil lagi nih sisa-sisaan yang tadi gitu. Ini masih ada kan sayang gitu ya dipakein lagi gitu. Pijat wajah ya. Jadi ini tangannya udah bersih, saya pakai alkohol, udah pakai sanitizer. Terus udah gitu dimulai dari ini ya, dari bawah ke atas sih, jangan dari atas ke bawah gitu ya. Nanti makin turun, jadi dari bawah ke atas, 5 hitungan ya tuh, Waga, Padma gitu ya. Terus kemudian ke samping sini ya. Dari tengah ke luar di daerah jidat. Jadi ke atas, samping, oke. Ngikutin gambar yang ini nih ya. Atas semua bagiannya menyamping gitu ya. Kemudian bagian pipis ini tariknya ke samping sini ya. Nah, jadi terus ini juga dari bawah ke atas gini. Gitu. Dari bawah ke atas. Ya, dari pipis ini ke samping sini ditarik semuanya ke atas. Karena apa? Karena sebetulnya biasanya tuh terjadi penurunan tuh karena kita gravitasi ke bawah gitu loh. Gravitasi kan semua jatuhnya ke bawah, jadi pipi kita juga berdiri terus lama-lama jatuh ke bawah gitu
ya. Jadi kita harus melakukan gerakan yang anti gravitasi. Jadi dia harus ke atas gitu. Terus ke atas gitu ya. Ini juga daerah sini, ingat ada titik akupuntur di daerah bawah bibir. Ini 3 sini ya. Jadi ini dari sini. Ini sini. Bisa dikecilin nggak? Gitu. Terus kemudian ini semua ke atas ya, ke atas, ke samping, ke atas, ke samping, dari dagu ke atas. Kemudian yang bibir ini, nah bibir ini nih, bibir yang di atas, di bawah antara hidung sama mulut itu, dari tengah ke samping gini ya. Jadi biasanya kita menggerakinnya gini. Kayak gini. Nah, kalau bagian hidung gimana? Jadi jangan begini ke atas, nanti hidungnya jadi berat, jadi gede. Kalau hidung ke sini ya. Terus di bagian sini, di bawah mata sini, itu juga banyak titik-titik akupuntur. Jadi ini harus ditekan aja, ditekan berkali-kali gitu ya. Sampai sebenarnya pemijatan wajah ini bisa berlangsung sampai 10 menit dalam 1 hari. Gitu. Ya, kalau di mata sih yang penting dia melingkari sebenarnya gini. Nah, gini. Melingkari di bagian mata ini. Di alis, di mata, di alis, di mata gitu ya. Oke. Yang hidung ke bawah, nih, samping gitu, biar hidungnya mancung gitu, jangan gituin ke atas nanti jadi penyek gitu hidungnya ya. Ke dalam keluar, ke dalam keluar. Nah gitu. Terus bagian leher, ini juga kalau masih ada sisa, tambahin nih bagian leher. Nah, bagian leher begini ya, ke atas ya. Jadi jangan turunin ke bawah, tapi pijatnya tuh ke atas gitu. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira teknik pemijatannya. Terus sudah bisa dilihat glowingnya. Dan ini nggak perlu dicuci ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat kayak gini, oh ini perlu dicuci nggak ya mukanya gitu, kayak masker yang lainnya yang harus kita cuci-cuci gitu. Itu enggak. Jadi itu sekalian kayak bisa jadi kayak krim malamnya, membuat kulit itu apa namanya lebih menyerap gitu. Masalah makin menyerap gitu ya. Udah kelihatan tambah segar kan? Oke, seperti itu. Terus kemudian yang mau saya sampaikan deh selanjutnya adalah mengenai kolagen patch. Jadi Vanmore ini memiliki juga yang namanya kolagen patch ya. Nah, kolagen patch ini isinya adalah kolagen, terus ada keratin, terus ada ekstrak dari seaweed. Seaweed itu apa ya? Rumput laut. Terus kemudian di dalamnya juga ada koenzim Q10, vitamin E, dan madu akasia. Nah, di dalamnya itu. Kita tadi udah bahas mengenai kolagen ya. Kolagen ini yang seperti tadi kita bahas, jadi selain ada di dalam maskernya, ada juga di tempat patch-nya. Di patch-nya juga ada ya, ada kolagennya. Nah, dia udah tahu ya manfaatnya ya, menghentikan penuaan kulit, menghilangkan kerutan, meningkatkan elastisitas ya. Terus dia memperbaiki sel kulit, jadi sel kulitnya tuh lebih baru lagi gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kolagen itu masih muda itu banyak sekali type-nya, jadi kenceng gitu. Makin lama makin kendor dan akhirnya putus-putus dan akhirnya mulai jadi kulitnya dari rata menjadi tidak rata, jadi loose gitu ya. Apa saja sih yang membuat kolagen kita itu rusak? Pertama adalah merokok, kedua adalah matahari, ketiga adalah makan makanan yang terlalu banyak karbohidrat dan lemak. Nah, ini tipe dari kolagen kita yang tadi saya bilang, kolagen itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Jadi di dalam lambung kita juga ada kolagen. Jadi kolagen itu yang bikin semua organ kita tuh kenyal, intinya gitu. Ya. Nah, tipe 1 itu banyak di dalam kulit gitu. Ini sumber-sumbernya, sumber makanannya. Oke. Nah, keratin, hydrolyzed keratin ini adalah protein yang memperkuat rambut, kuku, begitu menjaga kekanyalan kulit, mempercepat penyembuhan luka. Ada juga di dalam patch-nya. Nah, rumput laut ini dapat mendetoksifikasi tubuh, memperlambat penuaan dan membuat kulit itu tampak muda, sekaligus meningkatkan kesehatan mata gitu ya. Karena rumput laut ini banyak dipakai sekali di Korea. Jadi kalau kita ke Korea itu
makanan itu selalu aja tiap makan ada rumput lautnya, bener nggak sih? Dan kita tahu ya, perempuan-perempuan Korea itu selain dia operasi plastik gitu ya, kalau kita operasi plastiknya nggak usah dipikirin deh, gitu. Itu ini kan mereka itu tampak kulitnya tuh bagus-bagus gitu, glowing-glowing. Kenapa? Karena mereka dari makanannya banyak juga mengandung rumput laut. Gitu. Tapi ini sekarang sudah ada di dalam patch ini ya, rumput lautnya. Nah, terus kemudian patch itu juga mengandung vitamin E. Vitamin E itu adalah vitamin dengan antioksidan kuat. Dia menangkal radikal bebas, melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Gitu. Terus mengurangi gejala eksim. Eksim itu kayak gatal-gatal, alergi gitu ya. Kulit kering. Terus kemudian perbedaan warna kulit antara dengan kulit normal dan kulit yang gatalnya. Terus dia bisa mengurangi kerontokan rambut dan menjaga kilau rambut. Nah, ini ada cerita lagi tentang patch ini. Di dalamnya ada yang namanya madu akasia. Jadi Bapak Ibu tahu nggak bagaimana cara pembuatan madu, dan madu itu sebetulnya macam-macam, benar nggak? Ada madu manuka, ada madu ini, madu itu. Jadi sebetulnya apa sih madu akasia itu? Nah, jadi madu itu kan kita tahu madu itu dibuat oleh madu itu sebenarnya rumahnya bee ya, lebah gitu kan. Nah, jadi lebahnya itu memang ditaruh di maksudnya si lebahnya itu makan tanaman tertentu. Jadi ada lebah yang makan tanaman bunga, ada lebah yang makan pohon gitu ya. Nah, ini lebahnya itu memakan akasia gitu. Jadi tanaman akasia ini gitu. Nah, terus kemudian apa yang dia makan itu kan nanti lebah itu bikin rumah gitu kan. Nah, dia bikin rumahnya. Kemudian nanti dari situ kita bisa ambil madunya. Jadi ini madu-madu yang berasal dari pohon akasia. Tuh, ya, jadi dari bunganya pohon akasia. Ya, kenapa sih si madu akasia ini kok harganya mahal gitu ya? Karena madu akasia ini banyak dicari orang, yang pertama. Yang kedua, dia itu dalam satu tahun itu hanya bisa dia bloomingnya gitu. Bloomingnya itu apa ya? Jadi dia merekahnya itu si bunganya, kan si lebah makanin bunga tuh, dia kan senang banget nyocok-nyocok di bunga gitu ya, makan nektar dari bunga itu. Nah, itu si bunganya tuh cuma ada 10 sampai 15 hari gitu dalam setahun. Jadi dikit banget kan, jadi berapa banyak pohon akasia yang harus ditanam supaya lebah itu bisa makan, supaya menghasilkan madu akasia. Nah, kenapa itu jadi mahal gitu ya. Tapi benefit dari penggunaan madu akasia ini adalah, pertama, selain untuk kulit ya, yaitu menormalkan tensi, udah gitu bisa meningkatkan aktivitas otak gitu. Terus sama untuk kulit tuh, heal skin problem ya. Nah, ini madu itu sebetulnya apa sih? Madu kombinasi dari protein, kalsium, dan vitamin gitu. Madu itu memiliki pH yang hampir sama dengan kulit gitu. Jadi bisa menjadi suatu zat yang ampuh untuk pelindung kulit gitu terhadap faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang menyebabkan kulit rusak gitu ya, sama dehidrasi juga. Nah, koenzim Q10 kita sering banget bahas. Yang belum pernah dengar koenzim Q10, dengar episode sebelumnya ya, beberapa itu lalu kita pernah ngomongin tentang koenzim Q10. Ini tuh mempunyai peran penting dalam proses regenerasi sel, jadi pembentukan sel baru gitu. Nah, ini bisa sangat baik untuk peredaran darah. Jadi koenzim Q10 ini menjaga supaya peredaran darah di bawah kulit itu menjadi lebih baik. Jadi kulitnya itu lebih segar, lebih merona gitu ya, lebih merahan gitu. Tapi bukan berarti merah-merah ya, kemerahan itu, jadi lebih segar aja gitu. Nah, karena peredaran darah di bawah kulitnya lancar gitu. Terus dia melawan efek bahaya dari asap rokok, dari stres, dari sinar matahari yang memang merusak sel dan membuat kulit menjadi lebih tua. Nah, koenzim Q10 ini tidak hanya pada kulit, tapi sangat bermanfaat untuk jantung, untuk kesuburan, untuk mata, otot ya. Terus kemudian kulit sama brain gitu. Makanya kenapa suka dikasih sebagai kalau obat tablet gitu, dokter suka ngasih untuk orang yang habis stroke gitu, pasti dikasih koenzim Q10, atau yang lupa-lupa, demensia gitu ya. Oke, ini saya nih kemarin tuh saya pakai fotonya tempel di jidat vlog gitu. Nah, di dahi. Nah, ini kenapa saya tempelnya di dahi ya, kan dulu kan saya selalu bilang yang namanya transdermal nano itu sebetulnya ditempel dimanapun itu sama, karena dia bakal nyerap kan, karena di bawahnya kulit kita juga pasti ada yang namanya pembuluh darah, dan itu bakal nyerap gitu, dan 15 menit juga udah nyerap.
Tapi memang produk yang untuk wajah itu memang di sininya juga dituliskan, ditempelnya di dahi gitu. Ini saya belum tahu kenapanya juga gitu ya, kenapa harus di dahi gitu. Jadi saya juga ya udah, karena produknya dari sono harus di dahi ya, tempel di dahi aja gitu ya. Jauhkan dari mata dan mukosa. Mukosa itu mata, hidung, mulut gitu ya. Dan tidak ditempel di area yang luka karena kan ada perekatnya juga. Terus kemudian stop iritasi kalau ada terjadi kemerahan. Nah, ini sebetulnya dia bisa menyalurkan nutrisi itu selama 24 jam. Tapi saya tidak pakai juga sih kalau ketemu keluar orang terus dipakai jidatnya gitu ya, ada ininya, tadi dikira kejeduk apa. Ya. Tapi ya kalau mau pakai boleh aja gitu, karena sebenarnya sayang sih, dia masih 24 jam. Kalau saya suka pindahin ke leher gitu. Nah, intinya nggak ada yang instan di dunia ini gitu ya. Semuanya butuh konsistensi dan butuh pengulangan terus-menerus dalam perawatan itu ya. Jadi menjadi tua itu pasti, tapi kita ingin menjadi tua dengan glowing kayak wanita ini ya, tampak tua gitu, udah mulai ada kerutan tapi dia glowing gitu, tapi kulitnya itu masih bagus aja gitu. Oke. Ini terakhir aja nanti. Oke, demikian dari saya. Barangkali Bu ada yang mau didiskusikan gitu. Ini ya. Ini tadi sampai terakhir slide-nya muncul kan? Muncul dok, muncul. Oke. Gimana tadi? Siapa yang sudah mencoba bareng sama saya? Ada nggak yang mencoba bareng nih? Ada tadi. Jadi ternyata kandungan yang di dalam kolagen patch dan kolagen masker itu sangat luar biasa ya dok. Kalau saya tadi perhatikan materi yang sudah disampaikan dokter, itu kalau kita ke salon kayaknya itu butuh uang yang cukup banyak tuh. Ada botoknya, ada kolagennya, ada banyak lah ya dok ya. Nah, kalau dibandingin seperti itu, jatuhnya produknya One More ini murah banget, Dok. Benar nggak sih, Dok? Saya Itu merasanya ya. begitu sih. Iya. Ya memang perawatan di klinik kecantikan jauh lebih mahal lah ya. Ininya uang yang kita harus keluarkan gitu ya. Tapi saya juga bukan artinya anti ya, oh nggak usah ke klinik kecantikan, kita pakai ini aja gitu. Ntar lagi saya dipukulin sama rekan sejawat saya ntar. Ya, tapi Bapak Ibu bisa pilih lah gitu, yang mana yang efektif untuk merawat kulit wajah Bapak Ibu sekalian gitu. Coba deh pakai sekali aja, pakai ininya maskernya gitu, kayak ketagihan gitu kayaknya. Soalnya lebih berasa banget gitu. Kalau sekali pakai aja berasa kencangnya itu di kulit itu berasa gitu ya. Jadi pakai yang berefek gitu, yang menimbulkan efek gitu. Terus nanti baru bandingin lebih murah mana gitu, dan mana yang efektif gitu untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi saya karena saya adalah product trainer gitu ya, jadi saya hanya berbicara mengenai apa yang sebetulnya dan objektif gitu ya. Nah, saya nggak overclaim juga, tapi juga nggak underclaim gitu. Bisa rasain sendiri sih sebetulnya enak maskernya gitu ya. Tadi udah ada yang nyobain tuh kayaknya di chat tuh. Ada yang nyobain bareng saya, Ibu Sri ya. Seger banget ya emang. Langsung jadi kayak nambah muda. Beda gitu konsistensi kulitnya juga pasti ini. Gitu. Ini juga saya suka pakai masker ya dari Kenyal. Iya, good lah yang rajin ya. Enak Kenyal. Ya yang rajin, karena memang nggak bisa semuanya itu butuh konsistensi dan nggak bisa cuma saya sekali pakai. Terus nanti ada yang bilang lagi gini, kalau saya nggak pakai, misalnya saya sekarang pakai, terus nanti saya nggak pakai, itu apa yang terjadi? Balik lagi kayak awal nggak? Ya iyalah pasti gitu. Kayak sama sekarang ibu sekarang nggak makan, itu ibu makan, nanti malam lapar lagi nggak makan lagi kan? Ya gitu. Jadi emang namanya perawatan harus dirawat terus menerus. Kalau memang kita pengen hasil yang glowing. Ini nggak pakai make up. Iya. Mungkin ada pertanyaan kali Bu Fora. Aku belum lihat chat nih. Iya. Boleh saya dulu ya yang mengajukan pertanyaan ya dok ya. Karena Monggo.
Saya kan memang sudah sering pakai ya untuk masker dan kolagen ini. Nah, ternyata kan saya tuh selalu share sih before dan afternya di grup saya gitu kan. Oh iya, Terus akhirnya kan banyak dari mitra-mitra saya itu yang akhirnya pengen pakai ya. Hmm. Dan salah satunya waktu itu ada beberapa sih. Itu setelah memakai masker, Dok, malah kelihatan ini ada apa ya? Jadi ada kayak flek gitu keluar, Dok. Jadi kok tambah seperti ini ya, Bu? Mereka bilangnya gitu, tapi saya suruh lanjutkan, dan akhirnya luar biasanya, Dok. Itu yang tadinya nampak kehitaman, itu akhirnya hilang dan jadi glowing. Nah, kenapa seperti itu, Dok? Kenapa Oh bisa sampai begitu? ya, itu mungkin lagi efek pengelupasan ya, pengelupasan kulit mati. Jadi mungkin saking banyaknya kulit matinya gitu. Nah, sementara kita tahu yang apa namanya tadi lidah buaya itu ada asam salisilatnya, jadi dia bisa membuat apa ini terkelupas juga, kulit terkelupas. Nah, jadi kesannya banyak yang sel kulit matinya gitu. Yang penting tidak menimbulkan iritasi, gatal, kemerahan atau kayak radang gitu ya. Pokoknya bukan alergi, itu lanjut aja nggak apa-apa. Oh, siap. Jadi itu proses untuk pembersihan kulit ya, Dok? Cara gampangnya seperti itu ya? Iya, jadi sel kulit matinya lagi keangkat gitu. Oh, siap. Iya, tapi hasilnya luar biasa sih ketika terus-terusan dipakai. Akhirnya, padahal beliaunya itu sudah usia 60-an loh. Jadi kelihatan Oh, glowing banget akhirnya. iya, Begitu. syukurlah kalau gitu. Ini Mbak Made bertanya ya. Mm-mm. Untuk intensnya pemakaian masker menurut Dokter Meta berapa Berapa lama, lama Dok? sekali? 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 kali dalam seminggu gitu. 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Iya. Gitu. Soalnya kalau teman-teman biasanya bilangnya, aduh masker itu mahal gitu kan, karena 2 poin dapatnya cuma 4. Nah, kalau saya, Dok, biasanya itu maskernya saya pakai sampai kering ya, tapi gel yang tadi dokter pakai itu, nah kita pakai seperti kayak krim malam Kayak gitu. krim. Iya, Iya. betul-betul. Biar lebih irit ya. Iya, lebih irit. Tapi padahal kalau tadi Dokter Meta sudah sampaikan, ternyata luar biasa banget loh. Di situ ada botox juga ya. Kalau kita ke klinik kecantikan itu harganya luar biasa, cukup nguras kantong sih, Dok. Oh Benar nggak iya, sih? betul. Juta-jutaan ya. Saya untungnya sampai sekarang belum pernah dibotok. Saya apalagi, Dok, krim aja nggak pernah. Begitu ketemu One More ini aja pakai kolagen sama maskernya. Kalau dulu anti yang seperti itu. Oh, tapi Bu Fora bagus kulitnya, glowing dari sini aja kelihatan nih, glowing sekali. Itu Pori-porinya mengecil ya. Iya, dulu sebelum saya ini ya, Dok, saya pakai produknya One More, kan memang nggak pernah pakai krim-krim gitu ya. Begitu pakai ini ya, karena kan ya puji Tuhan dari produk 2+1 itu biasanya saya ambil untuk masker, kolagen kita pakai untuk diri sendiri, dan luar biasanya dari ini kan akhirnya juga ini loh, Dok. Jadi apa ya? Jadi bahan perbincangan dan akhirnya mereka tanya. Nah, itu yang bisa mendapatkan sumber penghasilan juga loh, Dok. Oh iya, good lah kalau gitu. Jadi nanya ya, kok pakai produk apa kok sekarang tambah cantik Bu gitu ya. Ini Ibu Iya, Asti ini udah pernah betul. pakai belum nih Bu Asti ini nih? Udah pakai. Oh, ini lagi pada di mute ya. Udah pakai ya. Bu Oke, Fora sih. dan dokter, Iya. ada sekitar 7 pertanyaan yang Oh sudah iya banyak tuh, kita banyak dikumpulkan seru banget ngobrolnya. ada Udah di banget. WA Group. Boleh Iya. dicek WA Group kerabat kerja tim dokter Oke, Fox. siap. Yang lebih Iya. pantas membacakan Bu Fora. Aku lihat dari belakang aja. Bentar. Iya, izin bertanya dari Erva Papua. Dok, gimana ngatasi wajah kusam dan berminyak ya?
Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari Pak Herman Rona Jakarta, mohon maaf Dok, pH produk juga menentukan satu persyaratan untuk kualitas atau persyaratan perawatan kulit. Mohon info Dok, dari Pak Herman Jakarta. Terus yang Ya, ketiga, one kita jawab more, dulu dikit-dikit kali ya. produk dari mana Dok? Itu Oke. 3 itu dulu. Nomor 3, Bu Fora bisa jawab, Banmor, produk dari mana, Bu? Oh iya, mungkin baru pertama kali ini ya ikut Zoom-nya PT One More Internasional. Kalau produknya One More sendiri itu berasal dari Turki. Begitu. Nah, untuk yang pertama dan kedua, tolong Ya. Dokter Meta yang jawab. Oke, jadi kulit wajah itu bisa terjadi kusam. Kalau minyak itu terjadi karena produksi sel lemaknya ya. Jadi kan di bawah kulit itu ada kelenjar-kelenjar juga gitu yang memproduksi keringat sama minyak gitu ya. Nah, kalau kelenjar minyaknya memang banyak gitu, itu pasti produksi minyaknya juga berlebih dan banyak. Nah, kalau orang yang berminyak terus ngebersihin kulitnya kurang bersih, itu pori-porinya kemudian kadang-kadang kita pori-pori buka, kadang tutup. Kalau lagi udara dingin pori-pori kita mengecil, kalau udara panas pori-pori kita membuka, membesar. Kalau habis mandi pori-pori kita membesar gitu. Nah, kalau misalnya saat membersihkan wajahnya kurang tepat, kurang bersih gitu, itu pori-pori yang menutup itu akan menjadi komedon dan akhirnya membuat jadi jerawat gitu. Nah, kalau kusam itu terjadi karena penuaan ya, sebenarnya tambah tua gitu kan. Awalnya kalau kita ngelihat kulit bayi itu kan lembut gitu, terus kemudian dia kenceng, dia juga kelihatan kayak nggak ada pori-porinya gitu ya. Nah, kalau kusam itu yang terjadi itu memang udah mulai ada pertama pigmentasi gitu, itu bisa membuat jadi lebih kusam kan karena warnanya jadi lebih gelap ya. Terus kemudian juga dengan adanya kerutan-kerutan gitu, pengurangan jumlah kolagen itu juga bisa membuat kulit menjadi lebih kusam. Nah, caranya gimana? Ya perlu perawatan yang lebih rajin gitu. Jadi nggak bisa cuman mau seminggu sekali merawatnya, itu nggak cukup gitu ya. Jadi harus tiap malam sih sebetulnya sih. Jadi pakai patch-nya itu tiap hari harusnya gitu. Karena dia 24 jam kan, 24 jam habis, 24 jam habis gitu. Jadi pakai dipakai sebanyak 24 jam. Jadi sebetulnya kalau misalnya dipakainya 12 jam, nanti bisa 12 jam lagi dipakai besoknya tiap malam gitu ya. Jadi at least ada tiap malam itu nutrisi yang masuk gitu. Sama seperti kita makan, harus ada nutrisi kan untuk tubuh supaya kita kuat. Nah, untuk kulit juga sama, harus ada nutrisi supaya kulit kita baik, nutrisi yang baik gitu. Ya, terus kemudian mengenai pH ya. pH itu artinya tingkat asam basa ya. Jadi ada pH yang asam atau pH kecil, udah gitu pH netral, pH 7 sama pH basa gitu ya di kulit itu. Nah, memang kadang-kadang kita menggunakan pH yang asam untuk pengelupasan kulit kayak dengan asam salisilat gitu ya. Tapi yang paling baik itu sebetulnya memakai pH netral. Jadi nggak asam, nggak basa. Itu kayak seperti tadi madu akasia itu, dia mempunyai pH yang sama seperti kulit, makanya bagus banget untuk pelapisan kulit gitu, karena perubahan pH itu akan menimbulkan perubahan bakteri juga gitu, bakteri di dalam kulit kita gitu ya. Perubahan pH, overgrow bakteri juga berubah gitu ya. Gitu. Tapi pH yang netral itu bisa dipakai untuk di kulit kita. Itu karena kulit kita pH-nya juga bukan asam, bukan basa ya. Nah, kemudian apalagi pertanyaannya? Sudah. Yang selanjutnya tadi seperti yang kita bahas ya Dok, setelah pakai masker sisa gel tiap malam dioles hasilnya lebih glowing, itu pengalaman pribadi dari. Betul Bu Molta ya. Terus yang kelima nih, Dok mau tanya, kalau banyak jerawat umur 15 tahun, apakah boleh pakai sorny masker? Jadi ada batasan usia enggak, Dok? Oh, boleh. Udah bisa Boleh. dipakai, boleh dipakai kok. Itu nggak ada batasan usia untuk pemakaian masker. Di produknya nggak ada tulisan kemasan minimal usia berapa. Yang jelas itu sudah harus anak yang sudah bisa kooperatif ya. Karena kan sebetulnya jangan sampai kemakan, jangan sampai lagi gitu terus dia kan pakai masker kan rasanya agak aneh gitu ya, kayak bukanya ketutup sesuatu gitu. Terus nanti dia kucek-kucek masuk ke mata, masuk ke hidung. Yang penting udah kooperatif, anaknya udah bisa pakai. Nah, terus kemudian kalau misalnya jerawat waktu usia 15 tahun itu mungkin juga terpengaruh pada hormon.
Jadi yang jelas ya nggak apa-apa jerawat, yang penting jangan suka mecah-mecahin sendiri ya. Kalau misalnya memang perlu facial, kalau perlu facial emang perlu harus ke dokter. Jadi dia akan dikeluarin tapi terus nanti dikasih untuk ininya juga jadi rapet gitu selnya, nggak bolong-bolong gitu ya. Nah, terus kalau mecah-mecahin jerawat itu nanti akan ada bercak-bercak atau bekas-bekas jerawatnya itu. Nah, itu yang sayang, nanti akan berbercak di mukanya dia. Itu. Nah, tapi untuk penggunaan masker nggak ada masalah, itu boleh. Nah, membersihkan wajah itu kan dia 15 tahun berarti masih sekolah ya. Nah, itu pulang sekolah jangan langsung tidur atau ini begitu pulang sekolah tuh langsung cuci muka pakai air, pakai sabun gitu ya. Terus kemudian yang bersih gitu. Jadi bukan biarin deh ngapa-ngapain dulu nanti nunggu mandi baru cuci muka. Nah, itu yang salah tuh. Tuh ya. Terus jadi sebelum tidur tuh memang udah harus bersih mukanya. Boleh pakai masker usia 15 tahun. Oke? Iya. Yang selanjutnya mau tanya, Dok, untuk kolagen tempel patch-nya pemasangannya di mana yang lebih baiknya begitu? Iya, ini sebetulnya sih kalau menurut logika dan memang pemaparan dan jurnal itu yang namanya transdermal nano itu bisa ditempel dimanapun ya, karena begitu ada patch itu dinempel di kulit, di bawah kulit itu semua ada pembuluh darah dan itu bisa menyerap gitu. Tetapi memang khusus ini karena memang ada tertulis di dalam di sininya pun ditulis gitu bahwa ditempelnya itu juga di jidat gitu ya. Jadi di sini ditulis nih. Jadi tempel di forehead, to forehead, berarti di sini, terus di jidat gitu, terus kemudian gently press, ditekan dengan lembut. Nah, terus dicabut patch-nya itu kalau udah 24 jam gitu. Tapi kalau nggak dipakai pagi-pagi kan sayang ya, mau tempel di mana ya? Kalau tempel di leher, leher juga kan bisa penuaan ya, ini juga butuh kolagen. Jadi tempel di leher. Atau buat besoknya. Dok, boleh saya tambahkan, Dok, pengalaman pribadi ya. Gimana? Jadi saya kalau habis tempel kolagen itu di jidat atau di leher atau di atas payudara ya kan. Nah, itu kan kalau kita pakainya sih 2 hari ya, karena kayaknya masih tebel banget gitu. Nah, setelah tempel di jidat, Dok, itu tahu nggak? Itu kita, saya ya, terutama saya, itu saya tempel di bawah pusar, Dok. Dan luar biasanya, nanti coba Dokter Meta praktekkan ya. Jadi kita nggak usah konsumsi yang namanya sari rapet dan lain-lain, Dok. Begitu, Dok. Oh gitu ya? Ya, boleh nanti gitu. dibuktikan. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Waktu dulu kan selalu ada statement kalau biar disayang sama suami itu tempel kolagen di bawah pusar, dan luar biasa memang, Dok, hasilnya. Boleh dicoba nanti ibu-ibu yang belum pernah termasuk. Oh, berarti bisa Dr. Meta. dikombinasikan dengan itu dong, yang night itu, ladies night, ladies one more itu. Betul, Dok. Gitu. Ya, testimoninya nanti bisa dikumpulin biar jadi penelitian berapa banyak orang yang mengalami efek yang sama. Nah, itu baru bisa jadi sebuah ilmu. Iya. Oke, yang selanjutnya ini dari Mbak Made, dari Bu Sriani ya. Maaf, Dok, mau tanya lagi tapi di luar tema. Orang lahiran sesar tapi langsung steril, apakah boleh pakai produk One More? Kalau boleh, apa saja produknya? Begitu, Dok. Oke. Nggak ada masalah untuk memakai produk One More untuk yang sudah melahirkan secara sesar gitu. Cuman ada beberapa produk One More yang memang mengandung hormon ya. Nah, itu yang perlu nanti dikaji lebih dalam gitu. Yang mengandung hormon itu, yang kayak yang ada pregnenolon, ada progesteronnya gitu. Nah, itu tidak berpengaruh sama ibunya karena ibunya udah keluar bayinya dan udah sesar kan gitu kan, udah nggak masalah gitu. Cuman karena masih menyusui. Nah, menyusui itu kan semua makanan dari yang kita makan itu keluar juga di air susu ya. Nah, itu beberapa produk yang ada pregnenolonnya itu yang kayak Omevia gitu ya. Nah, itu mungkin perlu belum tersertifikasi untuk dipakai. Tapi yang lainnya nggak masalah. Intinya yang ada produk hormonnya aja yang jangan gitu. Yang lainnya oke. Iya.
Nah, ini pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini udah jam 9 lebih ya. Ada yang setelah pakai kolagen patch itu kadang terasa gatel, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Nah, kita perlu lihat ya gatelnya itu gatel alergi atau gatel kenapa ya gitu. Ada kemerahan nggak? Nanti itu bisa dilihat gini. Kan itu bentuknya bulat gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. seandainya gatelnya itu hanya di lingkaran ini, benar-benar lingkaran ini doang gitu ya. Jadi di sini gatel terus agak kemerahan di pinggir-pinggirnya jadi kayak pengen digaruk gitu. Itu kemungkinan muncul alergi gitu. Tapi kalau seandainya baru pakai produk terus kemudian ada celekit-celekit gatel di beberapa tempat itu jangan diapa-apain gitu. Karena itu sebetulnya asal tidak memerah ya, tidak memerah merona terus langsung jadi gatel kayak pengen digaruk itu alergi tuh. Tapi kalau cuman kerasa celekit-celekit aja dan nggak ada perubahan warna, nggak ada bengkak gitu, itu sebetulnya apa sel darah pembuluh darah di bawah kulitnya itu lagi efektif dilatasi, membesar gitu ya, jadi kulitnya lebih merona gitu, warnanya lebih merah gitu. Jadi itu lagi dianya lagi bekerja sebetulnya. Gitu. Jadi nggak usah diapa-apain. Tapi kalau alerginya membentuk bulat di patchnya, jadi pengen digaruk gatel, apalagi ada bengkak gitu ya, itu alergi jangan diteruskan gitu ya. Gitu. Karena alergi itu bisa terjadi pada apapun ya, gitu. Oke. Kita aja kena kosmetik bisa alergi, kita makan coklat bisa alergi gitu. Jadi kena apapun bisa alergi. Nah, alergi juga bisa alergi sama lemnya, bisa alergi sama kandungan aktifnya gitu. Jadi kalau memang alergi ya di stop. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan masih banyak, Dok. Mau dilanjut atau bagaimana nih, Dok? Banyak emangnya. Memang masih banyak. Ini pertanyaan saya mau dijawab, Dok. Pakai masker dari One More boleh sekalian menggunakan Omega Light. Kebetulan saya buka salon juga di klinik saya. Oke, Omega Lights itu maksudnya apa ya? Nah, saya juga nggak tahu, Dok. Saya kan nggak pernah pakai krim-krim. Krim Omega Lights, Mungkin Omega ya. Lights. Saya belum tahu Omega Lights itu apa ya. Uh, oh, ini ya. Alat yang bekerjanya memancarkan cahaya langsung menghadap kulit kita. Maksudnya ini, oh yang ini, yang apa? Sinar ya. Terapi Sinar, sinar ya. untuk foto Ya. dinamik terapi itu. Yang Ya. ini boleh itu apa yang alat jadi alat yang kayak ditutup gitu dia memancarkan sinar gitu maksudnya terapi sinar ya fotodinamik itu Cahaya, ya. iya itu boleh dipakai untuk dengan pakai masker gitu terus disenterin gitu sebetulnya lebih banyak yang menyerap sih maskernya itu jadi boleh pakai itu. Nah, Ada 4 kadang jenis ada yang cahaya. ini, Dok. Ini dari Pak Saiful Yusuf ya. Bekas tempelan patch kadang gatal dan meninggalkan bekas warna gelap. Itu kenapa ya, Dok? Coba ditempelnya di bagian yang lain. Nanti Tapi dilihat kayaknya dulu ya. itu kelamaan tempelnya itu, Dok. Ya kan, anjurannya kan cuma 24 24 jam, jam. ya kan? Iya, iya. Kebanyakan biasanya lebih dari itu, makanya akhirnya Sayang gitu. meninggalkan bekas. Ya, Bisa juga karena lemnya ikut nempel di kulit kita ya. betul. Sepertinya begitu sih. Dan ini satu lagi ya, Dok, dari Bu Lena. Izin tanya, kalau untuk survivor cancer ya, Dok, Mamai bagaimana? Produk apa yang Oke, diperlukan untuk maintenance whole body-nya? whole body. Oke, ini banyak Iya, ya. Nanti kita harus bikin satu materi lagi kalau gitu ini tentang cancer karena iya, hari ini iya. tentang kulit ya. Next ya. Jadi untuk cancer payudara kan, kanker mama itu cancer payudara. Nah, Oh, survivor cancer. Nah, ini bagus nih nanti kita bikin materi lagi aja ya untuk cancer iya. ya. Karena Oke. nggak cukup nih dibahasnya, banyak produk-produknya. Dari Penite Blue itu juga bagus. Apa namanya? Dia untuk ininya, untuk
ada ginsengnya segala gitu kan, ada antioksidannya tuh dia gitu. Terus vitamin-vitamin kalau cancer itu kan sebetulnya habis, apalagi kalau habis kemo gitu ya, suka ada rasa capek-capek gitu. Itu yang vitamin B, yang multivitamin B itu yang B12 plus tuh. Nah, itu juga akan menambah energi gitu ya. Itu banyak nambah energinya. Nah, terus dekamin juga bagus itu. Terus kalau bisa Melatonin ya, Dok. tidur, melatonin ya, kalau nggak bisa tidur ya melatonin itu oke ya. Itu cuman yang tentang cancer itu nanti harus dicek juga, tentang hormon harus dilihat juga jenis cancer ya. Yang banyak mengandung vitamin E itu harus hati-hati karena vitamin E beberapa, kalau misalnya vitamin E itu ya, ada beberapa orang yang cancer itu terinduce oleh vitamin E gitu. Nah, itu harus dicek dulu cancer ini jenisnya tipe yang terinduce vitamin E atau bukan. Kalau iya berarti jangan dipakai vitamin E, yang masalah toge gitu juga itu jangan gitu. Itu sih yang bisa saya jawab. Oke. Next-nya? Sudah nggak ada Oh, ini untuk pertanyaan. Iya. bisa pakai kolagen patch setelah pakai krim malam, bisa. Kayak tadi misalnya habis pakai masker terus tempel kolagen patch itu bisa ya. Oh iya, tadi dokter sudah ini sarankan sih. Iya. Ternyata yang nontonnya banyak banget. Hebat, semakin malam. Sampai malam masih 226 Padahal udah banyak yang ini. live Luar kok. biasa. Iya, udah beberapa yang live, berarti Iya. yang tersisa masih banyak. 40-an. Iya ya. Ini apa tadi? Oh ya, Dok, emang benar, Mungkin Dok, karena kalau juga ditempel di jaringan. bawah Oke. pulsar, malah saya tempel pangkal paha kiri kanan dan bawah pulsar juga baru 3 kali penempelan, kata suami, ya, yang kamu kayak baru-baru dulu. Ini dari ya bisa jadi sih karena mengandung kolagen ya. Jadi kan kolagen itu ada di Iya. berbagai jaringan tubuh kita gitu ya. Jadinya ya bisa jadi. Tapi itu butuh penelitian lebih lanjut. Apa ya? Boleh malam ini langsung dokter tempel, besok praktek. Luar biasa. Oke, banyak yang senyum-senyum ini Bu Fora dan juga dokter. Baik yang Senyum senyum-senyum. lebar Bu Madi. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam 21.15 dan memang tadi mohon maaf kita mulainya terlambat. Bukan apa-apa, tapi karena sebenarnya sayang kalau Dokter Meta sudah menyampaikan tapi audiensnya baru sedikit. Nah, bolehkah karena kita ini menyelenggarakan dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, memang diambil jam setengah 19.30 itu sudah cukup malam untuk teman-teman di daerah timur. Sehingga boleh kalau lain kali kita mulai Dokter Talk, kita mulai tepat waktu teman-teman ya. 19.30 diharapkan sudah bisa dimulai materinya. Sehingga Anda bisa masuk 19 kurang 25 supaya kita juga bisa belajar lebih optimal. Teman-teman di Indonesia Timur juga tetap bisa produktif karena istirahatnya cukup. Kita bisnis kesehatan, tapi kalau terlalu sampai larut-larut malam juga kurang menarik. Saya kira itu Bu Foraya malam ini dan Dokter Meta luar biasa, masih 220-an lebih yang bertahan belajar di materi yang luar biasa ini. Nah, boleh nanti untuk berikutnya kita bahas yang lain lagi. Nanti kita bisa diusulkan lewat para leader Anda. Nah, terakhir, saya juga sangat terkesan dan berterima kasih kepada Bu Fora yang memberikan testimoni yang luar biasa. Sebenarnya juga para peserta tadi juga banyak yang memberikan testimoni, tapi tidak ada waktu untuk bercerita sejak malam ini. Nah, bolehkah terakhir untuk memberikan Dr. Meta untuk memberikan semacam closing statement? Iya, terima kasih banyak Pak Julius, Dengan terima kasih pertanyaan-pertanyaan dari banyak Bu teman-teman. Fora dan para leader dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Tips Silakan Dr. glowing Meta. dari saya malam. Iya, ini suaranya masih ada kan? Ada, Oke, aman. Iya, oke. Ya, Masih tips glowing clear dari saya malam ini ya. Jadi satu, apa sih yang dibutuhkan oleh kulit kita? Pertama, kita perlu menjaga supaya sinar matahari tidak merusak kulit kita dengan menggunakan tabir surya ya, secara rutin ya, SPF itu. Terus kemudian mencuci wajah dengan benar. Perawatan kulit wajah itu juga dilakukan dengan konsisten ya. Nah, perawatan kulit wajah salah satunya juga dengan bisa dengan masker dan dengan collagen patch-nya juga ya. Nah,
pengaplikasian pelembab wajah. Jadi salah satunya masker juga bisa melembabkan ya. Tadi kita udah bahas ya. Nah, terus kita juga butuh supaya sel kulit mati di kulit kita itu bisa tereksfoliasi. Jadi apa ya? Jadi bisa ngeletek gitu, sel kulitnya itu bisa hilang juga supaya sel kulit matinya, supaya tumbuh yang baru-baru, jadi kita lebih glowing. Nah, itu bisa pakai maskernya karena ada lidah buayanya gitu ya. Nah, melakukan facial massage yang kayak tadi, wajah pijatnya juga dengan benar gitu. Nah, menerapkan pola makan yang sehat, udah gitu jangan lupa cukup minum ya, sama mengelola stres. Karena kalau kulit wajahnya dirawat tapi ternyata stres terus, jadinya keriput juga. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat malam ini ya, Fora, Pak Oke. Julius, dan teman-teman semuanya. Terima kasih, Dokter Meta. Oke. Terima kasih Dr. Meta dan juga resepnya Dr. Fora. Resepnya dari Bu Fora tadi ya, tempel di bawah pusar, lalu kanan kiri, itu keren banget, bisa dicoba. Oke, terima kasih banyak Dr. Meta dan juga Ibu Fora. Saya Julius Widiantoro yang malam ini membersamai Anda dalam acara Dr. Talk, mengucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua dan jangan lupa kita jaga, kita menjadi duta-duta kesehatan lewat Transdermal One More. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, Dr. Meta dan Bu Fora dan juga Anda semua. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.